punya asuransi tapi harganya nggak naik. Tapi yang lagi viral nih, bahkan kenaikannya sampai 40%. Ini gimana nih Mas Akbar? Ini kok bisa sih naik sampai sesignifikan itu? Jadi sebetulnya kalau kita lihat sendiri asuransi itu kan produk proteksi gitu ya, produk manajemen risiko. Jadi kita mentransfer risiko finansial yang kita hadapi kalau kita dapat musibah ke perusahaan asuransi itu sendiri. Nah sebagai gantinya kita membayar apa yang namanya premi atau kalau di asuransi syariah namanya kontribusi di situ ya. Nah permasalahannya adalah ada inflasi. Inflasi itu di mana-mana. Biaya kesehatan juga mengalami inflasi di situ ya. Dan kalau kita lihat di dunia asuransi ini sendiri, gitu ya, faktor industri itu sendiri juga menyebabkan kenaikan premi. Ya, ketika kalau kita flashback lagi di di era COVID-19 kemarin ya kan, klaim asuransi itu kan meningkat. Tandanya kan berarti sudah banyak orang yang punya dan sudah banyak juga orang yang menggunakan. Dan demand-nya itu kan orang akan melihat, oh penting banget nih asuransi kesehatan. Nah, ketika demand itu meningkat, hukum ekonomi terjadi ya. Jadi banyak orang yang permintaan meningkat ya nggak heran ketika premi itu naik karena di balik premi itu sendiri juga ada yang namanya biaya asuransi atau cost of insurance gitu, biaya untuk pertanggungan risiko yang tentunya juga akan dipengaruhi berbagai faktor itu sendiri. Nah kalau kita lihat nih tadi kan ada beberapa faktor di mana salah satunya OJK ini mengatakan inflasi kesehatan di mana emang ada kenaikan biaya kesehatan, kemudian juga biaya pengobatan, biaya obatnya sendiri, rumah sakit dan lain sebagainya. Ini kira-kira emang berpengaruh apa sih terhadap dengan kenaikan dari biaya premi asuransi sendiri? Dan kalau kita lihat tadi video yang viral dari Selfie Bong, ini dia bicara juga kan ternyata jadi si asuransi ini dikaitkan dengan produk investasi. Nah sebenarnya ini betul nggak sih dan apakah emang asuransi rame lagi nih? Jadi gimana seharusnya? Ya, jadi kalau memang pertama kali kalau kita soroti juga kayak biaya obat-obatan udah pasti akan naik ya, terutama di Asia. Kalau di Asia itu bukan hanya itu sendiri, kadang-kadang sekarang banyak terjadi overtreatment di rumah sakit. Mungkin Sania pernah ngalamin ketika sakit ya, terus abis itu didiagnosa mungkin sakitnya sakit perut, tapi yang dicek semua medical check up di semua organ tubuh kayak gitu, otomatis kan itu kan costnya juga meningkat di sana kan. Jadi kayak apa yang ditagihkan rumah sakit itu malah bener-bener lebih kurang, ibaratnya gimana ya, kayak nggak balance gitu, nggak sesuai dengan apa yang seharusnya dibayarkan gitu. Otomatis dari sana kan tanggungan dari asuransi juga semakin meningkat gitu ya. Di sana juga ya hal-hal itu di samping adanya kayak peningkatan layanan di rumah sakit, ada teknologi baru ya di dunia medis itu juga merupakan satu hal yang berpengaruh pada peningkatan premi asuransi itu sendiri gitu ya. Terus ya itu yang tentunya harus kita waspadai juga gitu. Jadi memang asuransi ini cost ya, bukan investment. Nah, kalau asuransi dengan investasi, otomatis investasinya adalah untuk menutupi kenaikan biaya asuransinya. Nah, sayangnya waktu beberapa tahun yang lalu ya 5 tahun yang lalu lah, let's say ketika asuransi dengan investasi ini booming ya, banyak terjadi mis-selling juga. Agent oknum-oknum yang berkedok agent tuh kadang-kadang dia menawarkan investasinya dulu di situ. Sampai sempat dihentikan juga kan jadinya. Exactly, dan memang investasi dalam asuransi yang PAID itu ya, yang disertai investasi itu tidak akan dijamin returns-nya. Cuman dia selalu bilang nanti nggak usah bayar ini lagi, nggak usah bayar premi lagi setelah 10 tahun karena asetnya sudah naik ya. Diamin aja deh kayak gitu, nanti kita juga bisa ngambil itu. Orang jadinya sama tergiur ya. Tergiur lah dengan yang namanya seperti itulah. Padahal tuh ini asuransi dibeli adalah untuk untuk memitigasi risiko finansial yang terjadi ketika misalnya mohon maaf anggota keluarga kita atau pencari nafkah di dalam rumah tangga itu meninggal gitu ya. Atau catat tetap total gitu. Atau kita sedang sakit, kita harus bayar biaya pengobatan. Harusnya kan seperti itu mindsetnya, bukan untuk cari cuan. Oke, tadi Akbar sudah sempat mention beberapa faktor gitu ya yang berdampak pada inflasi dan akhirnya berdampak pada premi asuransi kesehatan. Tapi sebetulnya artinya ini wajar ya kalau misalkan premi asuransi ini akan mengalami kenaikan. Nah kalau secara tren nih kenaikannya seperti apa sih? Apakah emang setiap tahun gitu? Dan dari awal tuh emang kita sebagai nasabah tuh udah tahu belum sih? Karena jangan sampai misalnya di awal nih kita udah pilih beberapa premi asuransi, misalkan setiap bulan keluarin 1 juta, tahu-taunya seperti yang tadi, tiba-tiba melonjak kan bingung juga nih. Ya sebetulnya sangat amat wajar
ketika ada premi itu naik. Nah, sekarang asuransi itu kan sebetulnya dibedakan menjadi dua ya, kalau di jiwa dan kesehatan. Ada yang memang dia tradisional gitu ya, ada yang unit link. Tradisional itu biasanya kalau kesehatan setiap setahun kita harus perpanjang. Nah, di sana biasanya ada kenaikan. Kenaikannya apakah setiap tahun itu pasti akan terjadi? Balik lagi ke perusahaan asuransinya. Ada yang mungkin beberapa tahun itu akan ada kenaikan. Biasanya disertai dengan usia, itu juga bisa jadi faktor di mana premi kita bakal lebih mahal. Yang premi orang masih muda tuh pasti lebih murah dibanding yang lebih tua gitu ya. Tapi berarti nasabah dari awal udah tahu bakal ada kenaikan? Bakal ada kenaikan tuh harusnya sudah tahu, karena agent pasti akan menjelaskan dan semua tercantum di polisnya itu sendiri. Nah, lantas bagaimana dengan yang namanya asuransi unit link gitu ya. Nah, banyak agent yang bilang preminya flat. Tapi ingat ya, biaya asuransinya kan akan naik terus di situ. Tidak mungkin akan flat gitu ya, cuman tidak menutup kemungkinan nih bakal naik juga, tapi memang tidak sebesar yang tradisional gitu. Biasanya dia mungkin ya kita kurang tahu ya berapa lama itu bakal naik, tapi yang jelas kalau kita beli yang disertai dengan investasi, otomatis preminya itu memang dari awal sudah akan lebih mahal. Bisa mungkin yang 1 juta itu dapat pertanggungannya 1 miliar gitu mungkin. Nah, sekarang nih dengan dapat 1 miliar tuh harus 2 jutaan gitu untuk yang disertai dengan investasi, karena dia juga harus menyisihkan ini kan, membagi preminya ke alokasinya ke biaya asuransi dan investasi kayak gitu. Terus kita sebagai konsumen apakah ada cara nih untuk menghindari nantinya akan ada kenaikan premi ini, gimana nih kira-kira Mas Akbar? Iya, otomatis gini ya. Pastinya kita harus lakukan mapping keuangan pribadi kita di sini ya. Apakah dengan sekarang premi yang dibayarkan sudah cukup untuk mengcover seluruh resiko kita, atau jangan-jangan kita malah bayar kemahalan di sini untuk asuransi kita ya. Kita bayarnya udah bener-bener di atas 10% dari income kita, tapi income per bulan ya, tapi yang kita dapat malah ya setengah dari total resiko kita juga nggak ini. Jadi memang penting yang namanya bedah polis di situ. Dan kalau memang kita sudah ibaratnya oke, ini sudah asuransi yang kita miliki sudah oke gitu, kita tidak perlu ganti-ganti lagi. Cuman memang kenaikan premi ini jadi beban keuangan ya, otomatis ya harus ada yang kita korbankan. Mungkin kita mesti nambah, mungkin kalau memang nggak bisa berhemat ya tambah penghasilan atau bagaimana. Mungkin kita bisa alokasi aset ya, alokasi aset. Misalnya kita punya cash sekian, kita oper tuh ke surat berharga negara atau ke deposito yang mana bisa menghasilkan pendapatan pasif, dan itu dibuat bayar premi, itu juga bisa. Oke, kan biasanya kan setiap bulan kan sudah ada tuh, atau mungkin beberapa cara gitu ya, atau per tahun gitu untuk membayar asuransi. Tapi kalau untuk proporsi kenaikan dari premi asuransi ini, idealnya tuh kita mengalokasikan nih berapa persen sih dari pendapatan kita gitu untuk nambah-nambah dari kenaikan ini? Oke, sebetulnya gini ya, karena asuransi ini cost bukan investment, berarti alangkah lebih baiknya untuk kita memilih produk yang memang tepat guna dan memang tidak membebani finansial kita. Saran saya adalah maksimal di 15% dari pemasukan jika dihitung bulanan. Nah, biasanya premi itu per tahun gitu. Bisa nggak dibayar bulan? Bisa juga, tapi biasanya kalau kita pakai sistem mekanisme bulanan itu akan lebih mahal hitungannya ketimbang kita bayar setahun ya. Atau kadang-kadang orang bayar setahun pakai kartu kredit, jadi ditagihnya bulanan tuh mendingan dibanding kita deal bulanan sama agentnya. Gitu. Jadi maksimal 15% dari penghasilan bulanan maksimal. gitu. Kalau misalnya kita dapat 5% tapi dengan manfaatnya udah luar biasa, ya itu cuan berarti di situ kan. Ketika ada kenaikan premi dan lain sebagainya, ya nggak usah, kita nggak perlu pusing di situ. Oke, tapi apakah ada strategi nih yang dapat dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan kenaikan premi asuransi yang pasti akan naik terus kan dari tahun ke tahun? Ya, pastinya yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita ini adalah review adalah keuangan kita sendiri ya. Kita harus bisa make sure pendapatan kita dan aset kita bertumbuh juga di situ. Dan memang kan ada risiko inilah, risiko karir, risiko bisnis segala macam. Ya memang itu yang namanya tantangan ya. Pasti ada badai juga. Nah, oleh karena itu memang lebih baik kita punya lebih dari satu sumber pendapatan. Dan ketika kita berasuransilah dengan bijak. Ya. Mengcompare asuransi A, B, C, D, F, G semuanya, dan memang benar-benar harus kritis ketika kita ditawari sama agent. Jadi jangan langsung, wah mentang-mentang ini bagus loh, ada kamarnya sampai berapa juta, terus biaya operasinya on bill, bisa dipakai di Indonesia sampai Eropa segala macam. Tapi kita butuh atau enggak? Butuh nggak kita pertanggungan seperti itu? Nah, harus direview juga. Kalau memang kita nggak butuh-butuh banget, ya buat apa?